Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita masih di bab yang ke-29 ya. Bicara tentang urutan afdhaliyah umat ini dan seluruh umat setelah para nabi dan rasul ya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu ya. Setelah itu disepakati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, kemudian para asyarah mubasysyirin bil jannah ya. Sampai kepada perkataan penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah setelah menjelaskan tentang khulafa ar-rasyidin ya. Thumma baqiyatul asyarah al-mufaddalin al-mashhud lahum bil jannah. Kemudian 10 ya orang yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Wa humul khulafa al-arba'ah, yaitu mereka adalah para khalifah yang 4. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair bin al-Awwam, wa Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, wa Abdurrahman ibn Auf ya. Fahaula humul asyarah al-mashhud lahum bil jannah. Maka mereka lah 10 orang yang dipersaksikan oleh Rasul ya, yang ini dijaminkan kesyurgaan atas mereka. Syahida lahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah fahum afdhalus sahabat. Maka disepakati bahwa 10 orang tersebut adalah para sahabat terbaik ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Utsman fil jannah. Wa Talha yani ibnu Ubaidillah fil jannah. Wa Zubair yani ibnu al-Awwam fil jannah. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis yang Abdurrahman bin Auf. Thumma min ba'dihim, kemudian urutan keutamaan jadi setelah para rasul, para nabi, kemudian para khulafa rasyidin, kemudian sisa dari 10 yang dijamin syurga selain yang 4 khulafa rasyidin. Itu urutannya. Setelah mereka barulah ashab ghazwah Badr, di antara para sahabat yang ikut serta di dalam perang Badr ya. Perang Badr adalah perang yang sangat mulia, perang yang dimana para kaum muslimin tidaklah berangkat dari rumah dengan persiapan perang ya. Benar-benar diuji pada saat itu kaum muslimin yang berjumlah sekitar 317-an orang. Mereka menghadapi 1000-an kaum musyrikin Quraisy ya. Benar-benar diuji pada saat itu ketabahan mereka menjalankan perintah Allah ya, mengikuti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tidaklah keluar dengan persiapan perang. Mereka tidaklah keluar dengan persiapan perang ya. Mereka hanya keluar dikira mau menghadang kafilah di antara kafilah-kafilah dagang milik kaum Quraisy ya. Ternyata mereka menghadapi kondisi peperangan. Maka mereka yang ikutan perang Badr dijaminkan kesyahidan atas mereka pada setiap yang mati di antara mereka, dijaminkan ya. Berbeda dengan perang-perang yang lain, kalaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama ya, ikut serta ghazwah yang lain, kalaupun Rasul ikut serta, itu tidak ada jaminan syahadah bagi setiap yang mati di situ, enggak. Kecuali Rasul menyatakan bahwasanya si fulan syahid, itu baru.
Adapun yang lain yang tidak dinyatakan syahid oleh Rasul, maka tidak dihitung syahid kalaupun matinya berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Niatnya apa? Nggak ada yang bisa tazkiyah. Tapi Badar semuanya dimuliakan. Ya, bahkan Allah pun berkata, la'allallaha qad ittala'a ala ahli Badar. Bisa jadi Allah melihat kepada para penduduk Badar, yakni yang ikut serta di dalam perang Badar, kaum muslimin yang ikut serta di dalam perang Badar. Waqal, dan Allah berkata, if'alu ma syi'tum, lakukan apapun yang kalian mau. Faqad ghafarallahu lakum, sungguh Allah telah ampuni bagi kalian. Di sana lain, waqad wajabat lakum, sungguh telah wajib atas kalian, yakni wajib surga atas kalian. Ini keutamaan perang Badar dibanding perang-perang yang lain. Makanya sahabat yang ikut serta perang Badar ini rekor yang besar, luar biasa. Ya, para sahabat lain yang pada saat itu berislam tapi nggak ikutan perang Badar itu menyesal luar biasa, Seperti Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu. Anas ibnu Nadhr ini pamannya Anas ibnu Malik. Oke, pamannya Anas bin Malik ini dinamai Anas bin Malik dengan nama pamannya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Jadi pamannya ini berkata bahwasanya aku nih kelewatan waktu itu perang Badar. Tapi nanti kalau Allah bukakan lagi kesempatan, maka Allah akan lihat, yakni Allah akan lihat perjuanganku, heroiknya aku, pengorbananku di dalam peperangan demi membela Islam. Ternyata beneran kebuka kesempatan perang berikutnya, yaitu perang setelah Badar, perang Uhud. Ya, Anas ibnu Nadhr begitu heroik luar biasa dia, bertarung di perang Uhud sehingga dia bersama sahabatnya pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, mereka lagi pada mundur semua, karena apa? Karena terpukul oleh pasukan kaum musyrikin. Anas bin Nadhr berkata kepada sahabatnya nih, tidakkah kau cium? Begitu. Ini mencium aroma surga. Duna Uhud, di bawah gunung Uhud. Kemudian yang lain pada mundur bertahan. Anas bin Nadhr maju ngerangsak ke barisan kaum musyrikin dan ngehantam musuh sejadi-jadinya, sebisa-bisanya. Sehingga habislah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dengan 80 luka, baina ta'nah wa darbah bisayf, antara tusukan dengan tombak atau bacokan dengan pedang, dengan 80 luka. Nggak ada yang mengenal jasadnya, habis. Nggak ada yang mengenal jasadnya, habis. Yang mengenalnya saudarinya, dengan tanda yang ada di jarinya. Ada tanda lahir di jarinya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia mengejar. Yani dari ungkapan Anas bin Nadhr ini tergambar betapa kemuliaan para sahabat yang ikutan perang Badar. Ya. Bahkan para Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali kalau bermusyawarah, para khulafa dulu kalau bermusyawarah seringkali mengumpulkan para penduduk Badar, para ahli Badar, yakni para orang-orang yang ikut serta perang Badar, meminta pendapat mereka di dalam musyawarah. Ya. Jadi urutannya setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian masuk ke Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian setelah Khulafa ar-Rasyidin, sisa 6 yang dijamin surga. Khulafaur Rasyidin ini 4 dijamin surga gitu. Kemudian sisa 6-nya ini yang dijaminkan surga atas mereka. Setelah itu barulah ahli Badar secara keseluruhan. Tsumma ashab bai'at ar-ridwan. Tuh, setelah para ahli Badar, kemudian para sahabat yang ikut bai'at ridwan, ya. Di sini Allah mentazkiyah mereka, isi hati mereka. Allah tazkiyah, Allah rekomendasikan isi hati mereka. Isi hati mereka, dan Allah Maha tahu isi hati hamba-hambanya. Kita nggak bisa mentazkiyah, merekomendasikan, mensucikan isi hati orang. Kita nggak tahu kan? Tapi di sini Allah yang mentazkiyah para sahabat yang berbaiat di Ridwan. Idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, ketika mereka membaiatmu di bawah
pohon. Ya, ini baiat ini, baiat Ridwan ini. Baiat Ridwan ini baiat yang terjadi ketika para kaum muslimin dari Madinah mencoba untuk masuk umrah ke Mekah. Kemudian terjadi konflik yang terjadi sebagaimana kita telah pelajari di sirah, ya. Fa'alimallahu ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati mereka. Tuh lihat, Allah mentazkiyah isi hati mereka, ya. Ashab bai'atir ridwan minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan muhajirin ataupun golongan ansar. Ya. Kemudian setelah itu, tsummal ladzina aslamu wa hajaru qabla al-fath. Kemudian para kaum muhajirin, yaitu mereka yang masuk Islam duluan dan kemudian berhijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum penaklukan Makkah. Jadi kalau urusan muhajirin dan ansar, memang muhajirin memiliki keutamaan, memang. Ya, ansar banyak jasanya, tapi muhajirin memiliki keutamaan karena sejak awal berjuang dan bersabar bersama Rasulullah SAW, mengorbankan semua yang mereka miliki, meninggalkannya demi mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan demi dapat menjalankan syiar Islam dalam dirinya, yang tidak bisa dilakukan hal tersebut di negeri Mekah yang pada saat itu negeri kafir, ya. Afdal minal ladzina aslamu wa hajaru ba'dal fath. Tuh, mereka yang hijrah sebelum penaklukan Mekah gimana pun lebih utama daripada mereka yang masuk Islam dan kemudian hijrah setelah penaklukan Mekah. Tuh, fahum yatafadhaluna radhiyallahu anhum. Maka para sahabat tersebut mereka beda-beda tingkatan keutamaannya satu sama lain. Hasaba sabiqatihim fil Islam. Tergantung duluannya mereka, waktunya masuk Islam, ya. Lebih dahulu maka lebih mulia daripada yang lebih akhir, ya. Wa maqamihim fil Islam, dan kemudian posisinya, ya, di dalam Islam. Walahumul fadilah al-ammah allati la yablughuha ahad. Tapi para sahabat secara umum memiliki kemuliaan secara umum yang dimana tidak ada manusia-manusia yang lain yang mampu sampai kepada kemuliaan tersebut. Yaitu apa? Gelar suhbah, gelar bersahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para muhajirin juga nih punya gelar hijrah. Tuh, fal muhajirun afdal minal ansar. Bagaimanapun kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar. Hadhihi fadilah ammah li jami'ihim. Ini adalah keutamaan, ya, yang lebih utama, okay, yang ada pada seluruh para sahabat. La yablughuha ahad. Gimana pun nggak ada yang sampai kepada manzilah tersebut mimman ja'a ba'dahum, yang datang sepeninggal mereka. Fahum afdalul qurun. Bagaimanapun para sahabat adalah generasi terbaik, ya. Wa ardahum, dan yang paling diridhoi, ya. Para kaum muhajirin dan ansar secara keseluruhan. Jadi kemarin telah kita jelaskan bahwasanya para sahabat, definisi sahabat adalah man laqiya, barang siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, awas, dengan syarat beriman kepadanya. Syarat lagi, mata alal Islam, mati di atas keislaman. Tuh ada 3. Dari definisi tersebut kita ambil 3 dawabit sahabat. Dawabitnya nih. Pertama, ketemu sama Rasul. Tadinya barang siapa yang melihat Rasul. Tadinya begitu. Kata ulama, lah yang buta bagaimana? Nggak ngelihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah. Ya. Kemudian lebih umum definisinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, banyak orang yang ketemu Rasul tidak beriman kepadanya, terhitung sahabat gak? Enggak. Mu'minan bihi, maka syarat kedua, dhabit yang keduanya, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang beriman di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian irtaddat, mereka murtad dan tidak mati di atas keislaman. Ada nggak? Terjadi. Mereka beriman di masa Rasulullah hidup Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mati di atas keislaman. Terjadi nggak? Terjadi. Yang diperangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, iya nggak? Nah, berarti ada dhabit berikutnya. Mereka bertahan di atas keislaman, mati di atas keislaman. Nah, ini
Jadi disitulah definisi sahabat yang dengan itu kita dapat tangkap 3 bobit, ya, 3 ketetapan bagaimana seseorang terhitung sahabat. Ketemu Rasul, beriman kepadanya. Abu Jahal, Abu Lahab ya ketemu sama Rasul, ya kan? Beriman kepadanya dan mati di atas Islam, ya. Banyak yang keluar dari Islam, murtad, bahkan di antara para penulis wahyu. Di antara para penulis wahyu ada yang akhirnya ini terjadilah yang terjadi fitnah, ya. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka memiliki keutamaan. Nah, sahib ini kalau kita terjemahkan adalah sahabat. Sahabat adalah orang yang dimana seseorang meluangkan banyak waktu bersama, itu ya. Sahabat nih. Nah, adapun sahabat di dalam bahasa Arab, sahib juga memiliki makna, artinya apa? Murid. Memiliki makna murid. Ashab al-Imam Asy-Syafi'i, para sahabat Imam Syafi'i. Yani bukan teman doang, tapi murid itu ashab. Ya, para sahabat itu artinya juga murid, ya. Falladhi yata'anu fihim aw yubghiduhum kafirun billah. Nah, maka orang yang berani mencela para sahabat atau membenci para sahabat atau salah seorang di antara mereka, maka dia telah kafir kepada Allah. Tuh lihat. Dia di mana pengagungan Ahlus Sunnah kepada para sahabat adalah di antara usul akidah. Nggak boleh ikhtilaf di sini. Usul akidah. Bahkan urutan kemuliaan para sahabat juga menjadi di antara bentuk usul akidahnya. Okay? Terjadi beberapa khilaf di beberapa poin, oke lah. Tapi disepakati setelah Rasul Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Ini udah Ahlus Sunnah, usul ini. Ya. Terjadi khilaf di antara Ahlus Sunnah antara Utsman dengan Ali radhiyallahu anhum. Tapi kesini-sini ya para umat lebih condong membenarkan bahwasanya yang urutan kemuliaan adalah sebagaimana berjalannya Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu. Karena apa? Itu adalah pilihan para sahabat terbaik, Utsman, dan pada saat itu Ali ada. Para sahabat memilih Utsman, maka pilihan para sahabat jauh lebih benar daripada pilihan kita. Gitu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ajmain, ya. Barang siapa yang mencela salah seorang sahabat atau membenci mereka, maka ia telah kafir kepada Allah. Tuh, lihat. Ya, error di akidah dan bisa membawa keluar seseorang dari agama Islam. Ya, mencela Nabi, mencela Rasul, juga mencela para sahabat. Nah, inilah error yang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb tuh di antara hulu dalam jarah, sehingga mencela Nabiullah Musa alaihi salam dan mencela sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Sayyid Qutb tuh ada errornya di situ tuh. Oke? Okay? Dengan error-errornya Sayyid Qutb hampir dikafirkan oleh para ulama. Bahkan di antara para ulama ada yang berkata, laulal jahal la kafarna. Ini kalau bukan karena kejahilan, ini saya telah kami kafirkan dia. Tuh lihat, udah pengen dikafir, maksudnya kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang membatalkan keislaman seseorang. Tapi masih dikasih uzur kejahilan sama para ulama. Sayyid Qutb itu demikian, ya. Li'anna Allah athna alaihim. Dikarenakan apa? Ini bentuk penentangan dan pengingkarannya terhadap Al-Quran. Karena Allah sendiri memuji-muji para sahabat di dalam Al-Quran. Kok bisa dia? Gitu. Berarti dengan mencela sahabat, membenci sahabat, dengan itu kau mengingkari nilai yang datang di dalam kitabul, dan itu kekufuran. Ya? Lianna Allah athna alaihim wa madahahum wa ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah lah yang menyanjung mereka, para sahabat, memuji mereka, dan Allah pilih mereka untuk menemani perjuangan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencela para sahabat atau bahkan lebih lanjut lagi mengkafirkan para sahabat atau yatanaqqas, mengkritisi, mencela-cela para sahabat, kafirun billah. Maka hakikatnya ia kafir kepada Allah, mukadzibun lillah wa li rasulih. Ia mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jelas-jelasan berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan para pendahulu di dalam Islam dari golongan kaum muhajirin dan ansar. Para sahabat.
Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tersebut, Muhajirin dan Ansar, ya, yakni mengikuti metode berislam mereka bi ihsan, dengan baik, yakni dengan teliti di setiap sudut, di setiap aspek keislamannya mereka mengikuti konsep dan metode para sahabat. Radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridho pada mereka, wa radu an, itulah hakikatnya orang-orang tersebut juga memang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah itu ada pada para sahabat dan pada para orang-orang yang mengikuti metode atau konsep beragama para sahabat radhiyallahu anhum. Di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memang mengikuti para sahabat adalah orang-orang yang pada dasarnya memang meridhai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, meridhai Nabi sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Tuh, waradu an. Maka hakikatnya mereka yang tidak meridhai, gitu, ya, tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah pun tidak meridhai mereka. Ya, Allah tidak meridhai mereka dan belum juga mereka meridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Totally belum. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah pun berfirman, sungguh Allah telah ridha kepada para kaum mukminin idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Ini di baiat Ridwan, itu kejadian baiat Ridwan, ya. Di sini Allah menjelaskan laqad, sungguh telah, tuh dengan penekanan. Sungguh Allah telah meridhoi. Allah aja ridho. Kok bisa seseorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah, taat, patuh kepada Allah, enggak meridhoi sahabat? Kok bisa? Ya. Dari situlah diantara usul-usul kesesatan kaum Rafidhah, di mana mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan para ummahatul mukminin. Ya, yang Rasul, yang Allah jadikan para ummahatul mukminin sebagai istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha tahu dengan siapa dia jodohkan hambanya satu sama lain. Dengan siapa dia sahabatkan hambanya satu sama lain. Allah Maha tahu. Ketika mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ummahatul mukminin, mereka ini pada dasarnya mau mengkafirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidaklah bersahabat dengan orang yang buruk kecuali seorang yang buruk. Tidaklah menikah dengan orang yang buruk kecuali seorang yang buruk. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka para ummahatul mukminin enggak pakai bubaran, enggak pakai cerai. Berarti Allah memang meridhai mereka. Nah, kok bisa seorang dibilang beriman kepada Allah, patuh, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkafir-kafirkan para sahabat, mengkafir-kafirkan para ummahatul mukminin? Pada hakikatnya mereka memang kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah usul kesesatan Rafidhah. Sayangnya awam nih nggak tahu. Dibilang Syiah nih dipikir kayak ormas-ormas aja. Nggak apa-apa, udah ikhtilaf yang biasa. Tuh kan, padahal ngaco. Error yang ada pada mereka nih udah mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, kekufuran yang ada pada mereka. Nanti ulama beda pendapat. Apakah para ulamanya saja yang kafir atau awam-awamnya juga kafir? Rafidhah nih. Yang kita hitung kafir nih siapa? Ulamanya doang? Apa awam-awamnya juga? Begitu. Syekh Al-Albani rahimahullah bilang, dan ahlu Syam, para orang-orang Syam bilang, ulamanya kafir. Awamnya masih kita uzurin dengan kejahilan. Tapi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin bilang, enggak, mau awamnya, mau ulamanya kafir. Gitu. Mereka memang udah bukan Islam. Ya. Dibilang kita kafir-kafirin kaum muslim. Siapa yang kafirin? Mereka dengan akidah mereka. Dengan itu mereka mengkafirkan diri mereka sendiri. Kita hanya memberikan kepada mereka hukumnya mereka. Udah. Kita nggak ngafirin. Dia ngafirin sahabat. Dengan itu mereka jadi kafir. Udah. Kita nggak ngafirin dia. Mereka mengkafirkan diri mereka dengan keyakinan mereka. Ya. Qauluhu, dan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, hakadha ruwiya lana an Ibnu Umar, demikianlah diriwayatkan pada kita dengan jalurnya dari Abdullah ibnu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baina adhurina. Biasa kita mengatakan dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara kita, biasa dulu kita berkata, inna khairan nas ba'da Rasulillah, sesungguhnya the best, ya, anak bangsa terbaik, anak umat terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Rasul mendiamkan hal itu. Diam ya Rasul berarti takrir, ya. Amma Abu Bakar wa Umar fahadha ijma'. Syekh Shalih Fauzan berkata, kemuliaan Abu Bakar dan Umar setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam urutannya Abu Bakar dulu, kemudian Umar, oke? Fahadha ijma'. Ini ijma'. Wa ammal mufadalah baina Utsman wa Ali. Adapun urutan keutamaan antara Utsman dan Ali, fa innaha mahallu khilaf. Ya, ada yang beda pendapat di sini. Ba'dhum yufaddil Utsman, sebagian kaum muslimin memang lebih mengutamakan Utsman daripada Ali. Wa ba'dhum yufaddilu Aliyan. Nah, sebagian yang lain lebih mengutamakan justru Ali daripada Utsman radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ya. Adapun Abu Bakar dan Umar, fahuma afdalul ummah. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah dua orang memang terbaik di umat ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Hadza fil fadilah. Ini lagi berbicara sebagai dari sisi keutamaannya, keutamaan 3 personnya, ya. Amma fil khilafah, adapun di dalam kepemimpinannya, tuh fala budda min hadza tartib, maka harus kita terima sebagaimana susunan ini: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi pemerintahan siapa terbaik setelah pemerintahan Rasul? Pemerintahan Abu Bakar harus. Kemudian pemerintahan Umar harus. Pemerintahan Utsman harus. Pemerintahan Ali harus. Urutannya harus. Lagi ngomongin pemerintahan. Lagi ngomongin person, keutamaan per person, Abu Bakar dan Umar udah disepakati. Tapi antara Utsman dan Ali terjadi perbedaan pendapat. Bicara person. Tapi pemerintahan urutannya harus begitu deh. Ya, sebagaimana disepakati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ta'ana fi khilafat wahid min haula fahuwa dhal. Maka barang siapa yang mencela kepemimpinan, kebijakan-kebijakan salah satu di antara para khulafaur rasyidin itu, maka fix ia berada di dalam kesesatan. Ya, kebawa fitnah yang terjadi di masa itu. Sehingga akhirnya dia ikut mencela misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Dia terjerumus di dalam kekeliruan pada masa tersebut. Ya. Yaqulu Syekhul Islam fil Wasithiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, berkata di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Man ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa adallu min himar ahli." Tuh. Barang siapa yang mencela pada pemerintahan salah satu dari para sahabat tersebut radhiyallahu anhum, maka ia sungguh lebih sesat daripada keledai piaraannya. Keledai piaraannya. Ya, sebagaimana sebagian kaum muslimin mengkritisi kepemimpinan Utsman radhiyallahu anhu atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ali radhiyallahu anhu setelah masa para sahabat. Masa tersebut masa fitnah. Banyak sahabat juga yang memang berbeda pendapat ijtihad. Tapi ketika masa tabi'in, ini udah disepakati udah. Oke, hal yang disepakati sudah. Ya. Li'annahu mukhalifun li ijma'il muslimin. Kenapa ia sesat? Syekh Shalih Fauzan berkata, dikarenakan yang demikian jelas ia menentang kesepakatan kaum muslimin. Li'annal muslimina ajma'u ala taqdim Abi Bakar fil khilafah. Dikarenakan para kaum muslimin jelas mereka bersepakat untuk mengutamakan Abu Bakar di dalam khilafah, ya, dalam kepemimpinan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma taqdim Umar ba'dah. Kemudian mengedepankan Umar setelah Abu Bakar. Tsumma Utsman. Kemudian mengedepankan Utsman setelah Umar. Tsumma Ali. Kemudian mereka mengedepankan Ali setelah Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Itu adalah hal yang sifatnya sudah disepakati oleh para kaum muslimin yang pada saat itu adalah salaf, para sahabat yang menyepakati itu.
Maka barang siapa ada yang mencela mereka mencela apa yang menjadi ijma' umat. Umat yang ijma'nya ini umat terbaik lagi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Karena kesepakatan mereka untuk menjadikan para khalifah-khalifah tersebut, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sepakat, untuk mengedepankan Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari banyak isyarat Rasul, memang seringkali Rasul memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan imam salat. Sering. Ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Soalnya juga ada orang yang bertanya, kalau misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menjawab, nanti kembali lagi, dan orang yang bertanya, kalau aku kembali kepadamu dan kau telah tiada ya Rasulullah, maka bagaimana? Maka datangi Abu Bakar dan Umar, dua orang yang datang sepeninggalku. Tuh, udah perintah Rasul, isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Abu Bakar, disepakati oleh Umar. Muhajirin dan Ansar sepakat mengedepankan menaikkan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menunjuk Umar. Nah, ini waliul ahad. Wali ahadnya, ya, ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi naiklah Umar radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar. Tuh, sunnah-sunnah di antara para salafus saleh. Umar mau meninggal, tunjuk 7 orang. Suruh mereka rapat mewakili umat. Pilih di antara mereka. Pilih di antara mereka siapa yang menjadi pemimpin sepeninggalnya. 7 orang ini adalah umat terbaik pada masa itu, sahabat yang paling senior, yang paling dihormati pada saat itu. Ya, paling berilmu di antara umat. Mereka pun bersepakat memilih Utsman radhiyallahu anhu. Ya, setelah Utsman meninggal, para sahabat memberi isyarat untuk mengangkat Ali, mendorong Ali radhiyallahu anhu untuk mengambil kepemimpinan yang kosong sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naik Ali radhiyallahu anhu. Ya. Demikian jadi bagaimana menjadikan pemimpin kalau ditanya di Ahlus Sunnah gimana? Berjalannya seperti apa? Maka berjalannya entah pemimpin sebelumnya menunjuk penggantinya, nah itu berjalan. Sebagaimana Rasul mengisyaratkan Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar. Atau pemimpin sebelumnya menunjuk Dewan Syura untuk agar mereka bermusyawarah, pilih di antara mereka. Gitu. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر والصحابة ظلموه وأخذوه الخلافة منه هذا تضليل للأمة. Maka apabila ada orang yang berkata, yakni perkataan Syiah nih, di mana mereka lebih mengutamakan Ali dan mereka berkata bahwasanya Ali lebih berhak untuk khilafah kepemimpinan tersebut sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain telah menzalimi Ali dengan merampas khilafah darinya. Gitu. Kalau ada orang yang masih ngomong demikian, hadza tadlilun lil ummah. Ini adalah penyesatan bagi umat. Sesat dan menyesatkan bagi umat. Waliyadzu billah. Mukhalafatun lin nususil waridah fi tartib haula al khulafa. Ya, ucapan demikian jelas-jelas bertentangan dengan nas-nas, ya, yang ada tentang urutan keutamaan para sahabat dan khulafa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatartibu fil khilafah mahallu ijma'. Sekali lagi, urutan kepemimpinan setelah Rasul itu kesepakatan umat. Nggak boleh ada umat yang berkata bahwasanya kepemimpinan Ali lebih baik daripada kepemimpinan Utsman. Nggak boleh. Nggak boleh. Ali lebih utama daripada Utsman, ada sebagai person. Sebagai seorang individu, Ali lebih banyak keutamaannya daripada keutamaan yang ada pada Utsman. Ada nggak pendapat demikian? Ada di antara umat. Tapi kepemimpinan nggak boleh. Dia lebih mengutamakan kepemimpinan Ali daripada kepemimpinan Utsman, nggak boleh. Ya, pemerintahan nggak boleh. Harus pemerintahan Utsman, kemudian baru pemerintahan Ali. Fatartib fil khilafah, sekali lagi, urutan pemerintahan, kemuliaan pemerintahan setelah Rasul itu adalah hal yang disepakati. Amma tartib fil afdaliyah, adapun urutan keutamaan baina Ali wa Utsman, antara Ali dan Utsman, yakni sifatnya person, bukan pemerintahannya. Fahadha mahallu khilaf. Okelah.
Di sini terjadi memang silang pendapat. Wasahih, tapi yang sahih. However, bagaimanapun, anna Utsmana afdal. Bagaimanapun Utsman lebih utama. Lianna sahabah wa fihim Ali. Dikarenakan para sahabat besar dan pada saat itu ada Ali. Mereka semua memilih Utsman untuk menggantikan Umar radhiyallahu anhu, ya, sebagai khalifah. Wa Ali maujud, dan pada saat itu Ali ada di antara 7 orang yang memilih. Ali sendiri memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ikhtiyarus sahabah li Utsman dalil. Nah, pilihan para sahabat kepada Utsman ini adalah petunjuk bahwasanya bagaimanapun Utsman memang lebih utama. Wa yaqulu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pun berkata, "Ra'aitun nasa la ya'diluna bi Utsman." Aku melihat para manusia tidak bisa berbuat zalim dengan Utsman. Ya, tidak bisa berbuat zalim, ya, dengan keberadaan Utsman. La ya'dilun bi Utsman. Fadalla ala annahu afdal. Ini menunjukkan pernyataan demikian bahwasanya Utsman gimana pun lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Demikianlah diantara akidah Ahlussunnah kita memuliakan dan mengagungkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nggih? Innallaha ta'ala nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati para hambanya. Wajada qalba Muhammad khaira qulubil ibad wa barra. Allah menemukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya hati para hamba dan yang paling tulus. Fakhtara, Allah pun memilih hati tersebut apa? Li risalati, untuk diberikan risalah, misi atasnya. Ya. Dipilihlah Rasul untuk diberikan tugas Rasul atasnya. Ya. Tsumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat hati para hambanya. Wajada quluba ashabi Muhammad. Kemudian Allah menemukan hati para sahabat, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira qulubil ibad wa abarraha, adalah sebaik-baiknya, semulia-mulianya hati dan yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih hati-hati itu. Untuk apa? Untuk dijadikan para wuzara, para menteri-menteri, para pembantu-pembantu Rasul yang membantu berjihad bersamanya menyebarkan agamanya. Allah Maha tahu dengan siapa dipasangkan hambanya satu sama lain. Maka mereka, sebagaimana kata Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, mengomentari orang-orang yang mencela Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum atau para sahabat, Imam Malik berkata, "Innama aradu at-ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mereka ini maunya mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqdiru, tapi mereka nggak mampu. Kalau mereka cela Rasul, fix, langsung kafir. Iya kan? Fata'anu fi ashabi. Akhirnya mereka mencela-cela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan bab 29. Ya. Belum. Bab 29 lumayan panjang ini. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.